Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita masuk bab pertama tentang isim ya, dari segi i'rab dan bina. Al-babul awal, al-ismu min haitsul i'rabu wal bina'u. Bab pertama isim dari segi i'rab dan binanya. Jadi pembagian isim itu ada banyak ya. Nah, yang di sini yang disebutkan menurut i'rab dan binanya. Nah, untuk i'rabnya al-i'rabu mengapa dia rofa ya? Karena haisu ini masuknya kepada jumlah ya, tidak eh, sehingga dia al-i'rabu di sini bukan mudhof ilaih majrur ya, tapi dia bisa sebagai khobar mubtada'nya dihapus sehingga itu masuknya tetap kepada jumlah ya, bukan kepada isim mufrad. Atau al-i'rabunya mubtada, khobarnya dihapus gitu ya. Ya intinya di situ haisunya masuk kepada mubtada khobar ya. Sehingga al-i'rabu kita baca rofa. Tibaqan liqaidin nahwi, menurut kaidah-kaidah nahwu atau mencocoki kaidah-kaidah nahwu sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu, yang qasimul ismu min haitsul i'rabu wal bina'u qismain. Isim terbagi menurut i'rab dan binanya terbagi dua ya. Mu'rabun mabniyun. Pertama mu'rab, yang kedua mabni. Ya ini juga nanti mengapa dia mu'rabun mabniun marfu, ini juga ada pembahasannya ya. Kemudian al-ismul mu'rabu, yang pertama isim mu'rab. Walladzi yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlah. Isim mu'rab yang berubah bentuk akhirnya atau harokat akhirnya ya, dengan sebab perubahan kedudukannya dalam kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu banyak kata-kata yang terakhirnya itu berubah dari doma ke fathah ke kasroh misalnya ya. Walaupun ada juga yang tetap gitu ya, tapi banyak yang berubah-ubah. Nah ini namanya isim mu'rab, tergantung nanti posisinya dalam kalimat, apakah sebagai objek maf'ul bih gitu ya, atau sebagai pelaku, fa'il, dan seterusnya. Nah ini berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia semuanya mabni dia, lawan dari mu'rab, yaitu tidak berubah. Jadi kalau bahasa Indonesia mengandalkan letak kata ya, di depan atau di belakang atau intonasi gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu mengandalkan ke harokat akhir. Ya kalau harokat akhirnya itu semuanya mabni ya, kalau dalam bahasa Arab nanti ada caranya lagi ya. Kalimatu ar-rajuli masalan, maka kata ar-rajuli sebagai contoh, wa yasmun mu'rab, dan ini contoh yang isi mu'rab ya. Bisa nanti ar-rajulu, ar-rajuli, ar-rajula gitu ya. Yakunu akhiruha adomata abil fathata abil kasrota. Terakhirnya bisa domah fathah kasroh ya. Bisa domah ar-rajulu fathah ar-rajula kasroh ar-rajuli. Ala hasabi mauqi'iha fil jumlah, sesuai kedudukannya dalam kalimat. Nah, di sini Anda bawakan contohnya ya. Misalnya ja'ar rajulu, ini sebagai pelaku atau fa'il, laki-laki itu telah datang. Ra'aitu rajula, aku telah melihat seorang lelaki. Berarti ini sebagai maf'ul bih ya, dengan fathah terakhirnya.
Kemudian setelahnya ada huruf jerba ya, marartu bir rojuli. Ini sebagai contohnya ya, yang paling gampang dia. Tibqan lima sayuwaddahu bil fasil awal minal kitabi. Sesuai dengan apa yang akan dijelaskan pada pasal pertama dari kitab ini. Yang insya Allah nanti dibahas. Kemudian ya ini insya Allah ada pembahasannya ya. Ya, sebagiannya sudah Ana buat videonya ya untuk pembahasannya. Kemudian al-ismu mabni waladhi la yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Yang kedua isim mabni ya, isim mabni. Tadi pertama isim mu'rab, jadi ini gampang, dia tinggal lawan dari isim mu'rab yaitu isim mabni. Yaitu yang isim yang tidak berubah bentuk akhirnya walaupun kedudukannya dalam kalimat itu berubah. Ya dia tetap gitu ya, sama seperti bahasa Indonesia itu semuanya mabni ya, bahasa Indonesia itu. Fa kalimatu nahnu masalan wa yasmun mabniyun yakunu akhiruha daiman ad-dhammata ainama waqa'at fil kalam. Maka kata nahnu sebagai contoh ya, dan ini adalah isim mabni. Terakhirnya selalu dhammah dimanapun terletak dalam kalimat. Cuman ini kalau dhamir itu memang dia punya keistimewaan ya, sebenarnya dia tidak selalu nahnu ya. Misalnya ketemu fiil ya jadinya na gitu ya. Jalasna gitu ya. Bukan jalasa nahnu tapi jalasna. Kemudian kalau dia di maf'ul bih jadi na juga ya sama. Misalnya dorobana gitu ya. Nah kalau dia di fi'il masuk ke fi'il mudhari jadi mustatir dia ya. Misalnya najlisu gitu ya. Nah ini sebenarnya dia berubah, cuman para ulama menggolongkannya sebagai isim mabni karena perubahannya bukan seperti isim mu'rab gitu ya. Nah yang paling yang bisa dijadikan contoh yang gampang ya itu yang kedua ini ya, kadzalika kalimatu hadhihi. Nah ini baru yang bisa diterapkan, apalagi untuk pemula itu lebih pas yang ini ya, hadhihi. Wa ismun mabniyun, dan ini adalah isim mabni yakunu akhiruha daiman al kasrota ainama waqa'at fil kalam. Akhirnya selalu kasroh ya. Haknya itu ya hadhihi, dimanapun terletak dalam kalimat. Jadi walaupun nanti sebagai pelaku ya fa'il atau maf'ul bih sebagai objek atau ada huruf jar di depannya, maka dia tetap bacanya hadhihi, tetap di kasroh terakhirnya gitu ya. Kemudian al asmaul mabniyatu hiya dhamairu. Isim-isim mabni adalah domir ya. Ini jenis-jenis dari isim mabni. Jadi kalau kita lihat dari banyaknya ya, isim mu'rab itu lebih mendominasi, lebih banyak ya ketimbang isim mabni. Kemudian isim mabni itu bisa kita hafalkan ya satu persatu.
Nah, di sini disebutkan sebagiannya ya. Ini yang isim mabni yang dia itu selalu mabni ya. Nanti ada juga jenis yang lain, isim yang kadang dia mu'rab, kemudian terkadang dia mabni. Asalnya mu'rab tapi karena suatu keadaan berubah jadi mabni. Jadi mabninya cuman satu ketika saja. Nah, yang di sini yang dia selalu mabni. Pertama, domir ya, kata ganti, semuanya itu mabni seperti yang disebutkan di atas tadi. Dan nanti perubahan-perubahannya itu ada pembahasan khususnya ya. Tapi di sini para ulama menggolongkannya isim mabni dia. Kemudian asmaul isyarah, isim isyarat ya, seperti hada, hadihi, haulai dan seterusnya. Kemudian al asmaul mausulah, isim-isim mausul seperti alladzi, allati, alladzina. Wa asmaul syarti, isim syarat seperti man, mata, kemudian ma ya. Wa asmaul istifham. Nah, asmaul istifham ini mirip-mirip atau bahkan sama sebagiannya itu dengan isim syarat ya, atau mayoritas ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi lihat konteksnya, apakah isim syarat atau istifham. Seperti ada man, mata, kaifa ya, atau kaifama dan seterusnya. Kaifama ya, kaifama dan seterusnya. Wa ba'du dzuruf, dan sebagian dzuruf seperti al-an, haisu ya, seperti haisu. Kemudian ida dan seterusnya. Wa asmaul af'al, isim-isim fi'il ya. Ada isim fi'il madi, isim fi'il amr, isim fi'il mudhari ya. Yang paling banyak ya isim fi'il amr, itu yang paling banyak. Misalnya hayhata, isim fi'il madi. Isim fi'il amr seperti soh ya. Isim fi'il mudhari ini yang paling sedikit ya, seperti uf ya. Wal adadul murakkabah, bilangan yang tersusun ini dari 11 sampai 19 ya, kecuali isna sama isnata. Wa sayatim musyarhul asma'il mabniyati fil faslisani minal kitab. Dan akan lengkap penjelasan tentang isim-isim mabni pada pasal kedua dari kitab ini. Kemudian al-faslul awal al-ismul mu'rab. Pasal pertama kita bahas isim mu'rab. Al-ismul mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Ini sama seperti tadi ya, cuman diulang. Yaitu isim mu'rab yang berubah bentuk akhirnya atau harokat akhirnya karena perubahan kedudukannya dalam kalimat. Jadi yang merubah itu amilnya ya. Perubahan itu sebabnya karena amil. Amil itu yang faktor yang menyebabkan suatu isim berubah. Ada amil yang merufakkan, menasabkan, menjarkan ya. Wayan qasimul ismul mu'rabu ila marfu'in mansubin majrurin. Kemudian isim mu'rab terbagi menjadi marfu', mansub dan majrur. Nah, ini karena dia mengikuti i'rab ya. I'rab itu untuk isim ada 3, rofa, nasab dan jar. Nah, isim yang dikenai rofa namanya isim marfu, yang dikenai nasab isim mansub, yang dikenai jar isim majrur. Kalau fi'il nanti majrurnya diganti oleh jazm ya. Kalau fi'il, jadi i'rab itu ada 4, rofa, nasab, jar dan jazm. Jazm khusus fi'il, tidak bisa untuk isim. Jar khusus isim, tidak bisa ke fi'il. Nah, al-i'rab ini lawannya al-bina'u ya. Jadi jangan salah, al-i'rab lawannya al-bina'u. Kalau mu'rab lawannya mabni ya. Jadi mu'rab sama mabni, kemudian marfu, mansub, majrur ini pakai isim maf'ul ya, pakai isim maf'ul. Kemudian tandanya secara global ya, karena dia
punya tanda masing-masingnya itu secara tanda asalnya ya. Rofa itu dengan dhammah seperti tadi ya, ja'a rajulu. Nasab dengan fathah, misalnya tadi ro'aitu rajula. Jar dengan kasroh, tandanya kasroh. Marartu bir rajuli. Nah ini secara garis besarnya. Nanti masih ada tanda i'rab yang lain. Nanti ada dengan ada yang pakai alif, ada ya tuh ya. Insya Allah nanti dibahas. Ya sebaiknya sudah Anda buat videonya ya. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.